Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Devi Putri Setianingrum dari Prodi D3 KEP kelas A ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang penyakit meningitis. Anatomi otak. Anatomi otak terdiri dalam 3 bagian utama, yaitu otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, serta batang otak. Ketiga bagian otak ini saling bekerja sama untuk menjalankan sistem tubuh. Organ ini terdiri dari sejumlah jaringan dan miliaran sel saraf pendukung serta terhubung dengan sumsum tulang belakang. Bersama dengan sumsum tulang belakang dan saraf, otak menjadi pusat perintah dan sistem saraf manusia. Sebagaimana bagian dari sistem saraf, otak memiliki banyak fungsi penting. Definisi meningitis. Meningitis adalah suatu inflamasi di diameter akranoid dan subarachnoid. Infeksi biasanya menyebabkan meningitis, dan semisal meningitis juga dapat menjadi meningitis akut atau kronik yang disebabkan karena bakteri, virus, jamur, atau parasit. Meningitis adalah inflamasi meningen yang juga dapat menyerang arachnoid dan subarachnoid. Infeksi menyebar sampai subarachnoid melalui carian cerebrospinal sekitar otak dan spinal cord. Etiologi meningitis sebagian besar adalah agen infeksius, yaitu bakteri, virus, fungsi, atau parasit. 1. Bakteri yang dapat menyebabkan meningitis diantaranya adalah S. pneumonia, P. aeruginosa, N. meningitidis, dan H. influenza. 2. Virus yang dapat menyebabkan meningitis misalnya enterovirus, paromysovirus, Wesnivirus, dan human herpes virus. HIV juga dapat menyebabkan aseptic meningitis. 3. Fungsi yang dapat menyebabkan meningitis adalah Streptococcus neoformans, Coccidioides immitis, dan Blastomys dermatidis. Parasit yang dapat menyebabkan meningitis adalah Achatomeba spp, Strongyloides stercoralis, dan Taenia solium. 5. Non-infeksi, misalnya penyebaran kanker pada meningen atau meningitis neoplastik atau ganas, dan obat-obatan tertentu. Klasifikasi menurut Schmeisser, SC, and Brenda Gebhardt 2001-2175. Klasifikasi meningitis dibagi menjadi 3 tipe utama, yaitu 1. Meningitis asepsis, 2. Meningitis sepsis, 3. meningitis tuberkulosis. Sedangkan menurut Arif Mansur 2011, berdasarkan perubahan yang terjadi pada cairan otak, meningitis dibagi dalam 2 golongan, yaitu 1. meningitis serosa, 2. meningitis purulenta. Klasifikasi atau dasar gejala klinik yang dapat meramalkan prognosis penyakit menurut Medical Research Council of Great Britain sebagai berikut. 1. Stadium 1. Klien menunjukkan sedikit atau tanpa gejala meningitis tanpa parese dalam keadaan umum yang baik dan kesadaran yang penuh. 2. Stadium 2. Klien dengan keadaan di antara stadium 1 dan 3. 3. Stadium 3. Klien tampak sakit berat, keadaan stupor atau koma, dan terdapat parase yang berat atau
hemiplegi atau paraplegi. Manifestasi klinis dari meningitis. Gejala klinis yang timbul pada meningitis bakterial berupa sakit kepala, lemah, menggigil, demam, mual, muntah, nyeri punggung, kaku kuduk, kejang, peka pada awal serangan, dan kesadaran menurun menjadi koma. Gejala meningitis akut berupa bingung, stupor, semikoma, peningkatan suhu tubuh sedang, frekuensi nadi dan pernafasan meningkat, tekanan darah biasanya normal. Klien biasanya menunjukkan gejala iritasi meningeal seperti kaku pada leher. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan berupa fungsi lumbar, CT scan. Baleni ya stasi engko diapali pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan berupa fungsi lumbar, CT scan, dan pemeriksaan laboratorium. 1. Fungsi lumbar. Fungsi lumbar atau analisis cairan dan kultur cairan cerebrospinal menjadi metode definitif dalam mendiagnosis meningitis. Parameter yang diperiksa pada fungsi lumbar adalah opening pressure, jumlah sel darah putih, glukosa, protein, dan pemeriksaan mikrobiologi. 2. CT scan. CT scan kepala dapat dilakukan pada pasien dengan kecurigaan adanya infeksi bakteri atau space occupying lesion (SOL). 3. Pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah tidak spesifik digunakan untuk diagnosis meningitis. Kultur darah dapat dilakukan untuk mengkonfirmasi infeksi bakteri, terutama penyakit meningokokal. Penatalaksaan medis. Keefektifan pengobatan tergantung pada pemberian dini antibiotik yang mampu menembus barier blood-brain ke dalam lapisan subarachnoid. Antibiotik penisilin, ampicillin, piperacillin atau salah satu cephalosporin, ceftriaxonium, cefotaxisodium dapat digunakan. Vokamian hidroklorid tunggal atau kombinasi dengan vampicin juga dapat digunakan jika bakteri telah teridentifikasi. Antibiotik dosis tinggi diberikan secara intravena. Dexamethasone dapat diberikan sebagai terapi tambahan pada meningitis akut dan meningitis pneumococcus. Dexamethasone dapat diberikan bersama dengan antibiotik untuk memsupresi inflamasi dan mengefektifkan pengobatan pada orang dewasa serta tidak meningkatkan resiko pendarahan gastrointestinal, dehidrasi, dan shock. Dapat diatasi dengan penambahan volume cairan. Seizure yang terjadi pada awal penyakit dapat dikontrol dengan phenytoin atau dilatin. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini jika ada kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.